Perkenalkan, saya Kevin Revinaldi Berlin, NIM 11181042 dari kelas Jaringan Komputer B, Program Studi Informatika 18, akan membawakan video tentang beberapa materi, yaitu Internet Protocol dan Netmask, 2 Subnetting, 3 Routing, 4 Transport Layer, 5 Aplikasi Layer, 6 DNS, 7 SNMP, 8 QoS. Yang pertama, IP dan Netmask. IP atau Internet Protocol adalah alamat logika yang harus dikonfigurasikan agar komputer mempunyai alamat. IP address terdiri dari 32 bit bilangan biner yang dimudahkan dalam penulisannya menggunakan desimal. Maksimal IP adalah 255 yang dimodulus 2 terus-menerus hingga menghasilkan 8 digit bilangan biner yang berada dalam 4 kolom pengisian IP. Dapat dilihat dari contoh, ada kolom 1, 2, 3, dan 4 untuk IP 255.255.255.0. Kemudian, suatu IP address juga terdiri dari network ID dan host ID. Network ID harus sama, sedangkan host ID harus berbeda. Contoh, network ID adalah 3 kolom pertama, yaitu kolom 1, 2, dan 3. Kemudian host ID adalah kolom keempat. Dapat dilihat dari contoh yang ada di layar. Network address adalah jalan utama dari sebuah jaringan yang nantinya akan dibagi-bagi sesuai netmask dengan mengidentifikasi IP milik PC atau device. Host ID network address selalu diawali dengan biner yang digunakan selalu 0 atau all-in 0. Kemudian netmask. Selain butuh nomor IP, dibutuhkan juga netmask atau subnet netmask. Netmask besarnya sama dengan nomor IP, yaitu 32 bit dan terdiri dari 4 kolom juga. Kemudian ada 3 pengelompokan besar subnet mask. Yang pertama kelas A yang mempunyai subnet mask 255.0.0.0. Kemudian kelas B ada semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.255.0.0. Kemudian kelas C yang mempunyai subnet mask 255.255.255.0. Pengalamatan logik atau logical address merupakan gabungan antara IP dan netmask yang biasanya dituliskan sebagai berikut. Jadi jika IP-nya itu 202.95.151.129, maka netmasknya adalah 255.255.255.0. Kemudian perhitungan IP dan netmask juga akan menghasilkan network ID. Dapat dilakukan dengan menggunakan operasi logika perbandingan N atau N comparison atau dikalikan jika bilangan biner dari operasi bilangan biner. Dapat dilihat dari 1 N1 atau 1 kali 1 sama dengan 1, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, dan seterusnya hingga mendapatkan 4 kolom dari 8 bit biner, kemudian ditranslatekan ke bilangan desimal, didapatkanlah network ID-nya. Kemudian ada subnetting. Pengertian dari subnetting adalah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Dan dengan teknik subnetting, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Tujuan dan proses subnetting adapun tujuannya untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan guna dapat memaksimalkan penggunaan IP address tersebut, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu jaringan komputer, karena pada dasarnya
Pada router IP hanya dapat mengintegrasikan beberapa network dengan media fisik yang berbeda apabila network tersebut memiliki IP address yang unik. Meningkatkan pengamanan dan mengurangi ketidakstabilan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Kemudian proses subnetting terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask, kemudian menentukan jumlah host per subnet, kemudian menentukan subnet yang valid, lalu menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet, kemudian menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Selanjutnya adalah routing. Pengertian dari routing adalah proses untuk memilih jalur path yang harus dilalui oleh paket. Jalur yang baik tergantung pada beban jaringan, panjang datagram, type of service, request, dan pola trafik. Pada umumnya, skema routing hanya mempertimbangkan jalur terpendek atau shortest path. Routing terbagi atas dua, yaitu direct routing atau direct delivery, yang adalah paket dikirimkan dari satu mesin ke mesin lain secara langsung, sehingga tidak perlu melalui mesin atau gateway. Kedua, indirect routing atau indirect delivery adalah paket yang dikirimkan dari suatu mesin ke mesin lainnya yang tidak terhubung langsung, sehingga paket akan melewati suatu atau lebih gateway atau network yang lain sebelum sampai ke mesin yang dituju. Selanjutnya adalah transport layer. Transport layer merupakan sebuah lapisan transportasi yang dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Nah, transport layer ini menghubungkan antara session dan network. Proses penyampaian data yang dilakukan oleh transport layer ini melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor port tujuan dalam header setiap paket yang berada pada transport layer. Nomor port merupakan soket jaringan, yaitu alamat identifikasi proses-proses komunikasi dalam model OSI. Fungsi ini didukung oleh session layer. Kemudian ada fungsi dari transport layer. Yang pertama, menerima data dari session layer. Session layer adalah lapisan yang berjalan atau bekerja sebelum masuk ke dalam transport layer. Setelah data melewati session layer, maka tugas berikutnya dari transport layer adalah menerima data tersebut. Kemudian memecah data menjadi bagian-bagian yang kecil. Untuk meneruskan sebuah data dengan tepat dan baik, dibutuhkan sebuah proses pemecahan data yang berguna untuk memudahkan proses transmisi data dan mempermudah data agar melewati layer atau lapisan selanjutnya dengan baik, optimal, dan efisien. Selanjutnya, meneruskan data ke network layer. Setelah data dapat diubah menjadi paket data yang lebih kecil, paket data tersebut kemudian diteruskan ke dalam layer berikutnya, yaitu network layer. Pada saat paket data masuk ke dalam network layer, maka paket tersebut akan diberi header sehingga tidak tercecer dan dapat disatukan kembali serta dideteksi kesalahan dan kerusakan pada paket data tersebut. 4. Memastikan bahwa semua data yang melewati dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. Transport layer memiliki fungsi yang sangat vital membuat data dan mengirim paket data. Transport layer berperan untuk memastikan bahwa semua data atau paket data yang melewati lapisan transport ini akan tiba di sisi lainnya dari jaringan yang tepat dan tidak salah. 5. Mengirimkan segmen dari suatu host ke host yang lain. Fungsi berikutnya dari transport layer adalah mengirimkan segmen atau pecahan data dari satu host ke host yang lain. Kemudian memastikan rehabilitas data. Transport layer juga memiliki fungsi sebagai pengetes rehabilitas data
sehingga setiap data yang sudah melewati transport layer pasti memiliki reliabilitas yang baik, sehingga dapat diteruskan ke lapisan berikutnya dan proses koneksi akan berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Transport layer dapat membantu mengatur lalu lintas pada sebuah jaringan, terutama pada jaringan yang sangat sibuk dan juga padat. Hal ini juga dilakukan transport layer untuk menghindari sebuah jaringan dari kondisi kemacetan. Kemacetan jaringan ini dapat memperlambat proses transmisi data yang ada. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi layer. Aplikasi layer atau application layer merupakan layer atau lapisan teratas pada model OSI reference ketika user akan mengirimkan pesan dan akan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Application layer bekerja pada komputer server maupun komputer klien. Nah, dapat dilihat di sini application layer ada di teratas jika ingin mengirimkan data. Application layer merupakan lapisan OSI layer yang menyediakan interface antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan, dan kemudian akan membantu mengirimkan dan menerima pesan yang akan dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Application layer merupakan lapisan yang paling dekat dengan user komputer karena di dalam sistem jaringan komputer, application layer bisa menjadi awal dan juga menjadi akhir lapisan, dan selalu terkait dengan berbagai macam aplikasi software di dalam komputer seperti email klien, web browser, dan sebagainya. Kemudian cara kerja dan fungsi. Cara kerjanya, pada dasarnya application layer akan menerima perintah dari usernya dengan bantuan aplikasi atau software tertentu untuk mengirimkan suatu pesan atau data ke komputer lainnya. Sebaliknya, application layer juga menampilkan pesan atau data yang diterima oleh user dalam bentuk aplikasi atau software tertentu. Kemudian fungsinya ada dua, yaitu yang pertama sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Ketika user akan menerima, maka application layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai atau ditampilkan ke dalam aplikasi tertentu. Sebaliknya, ketika user akan mengirimkan data, maka application layer akan mengumpulkan data dari aplikasi tertentu, kemudian meneruskan data tersebut ke persistent layer atau layer selanjutnya untuk didefinisikan dan diproses lebih lanjut ke dalam jaringan. Kemudian yang kedua adalah sebagai user interface dalam menampilkan data atau informasi. Setelah presentation layer menyajikan data, application layer akan bekerja dalam menampilkan data yang akan tersaji di dalam sebuah user interface, sehingga data yang tersaji bisa dilihat dan diamati secara langsung oleh user. Kemudian selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. Domain Name System adalah sebuah standar teknologi atau mengatur penamaan publik dari sebuah situs website, atau juga bisa disebut sebagai sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain di dalam bentuk distributed database dalam jaringan komputer. Nah, jadi DNS ini yang kayak nama dari domain tersebut daripada kita menuliskan IP-nya seperti IP dari Google, atau dipermudah dengan menulis DNS berupa google.com. Nah, cara kerja DNS ini terbagi atas 5. Yang pertama merupakan DNS query, adalah istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Nah, tahapan ini dimulai ketika user mengetikkan URL address di address bar. Nah, DNS server kemudian mencari informasi dari file host. Terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Selanjutnya ada DNS recursor atau DNS recursive resolver. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, maka akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau internet service provider, atau yang disebut juga dengan ISP. Kemudian langkah selanjutnya adalah root name server. Jika informasi yang dicari oleh user tidak bisa ditemukan di
Internet Service Provider, maka sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan oleh user ke root name server. Root name server ini merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama, domain, dan IP address. Server ini akan meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Kemudian yang selanjutnya adalah TLD name server. Sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem akan meneruskan pencarian informasi ke server yang memiliki data yang dicari. Kemudian yang terakhir, authoritative name server. Jenis server yang satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Kemudian selanjutnya adalah Simple Network Management Protocol. Nah, SNMP ini merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP atau Internet Protocol yang digunakan untuk manajemen network. Jadi tujuan utama dari aplikasi SNMP ini adalah untuk manajemen network. Nah, SNMP ini juga menggunakan data-data yang didapatkan dari komunikasi UDP dengan device yang masuk ke dalam jaringan tersebut. SNMP juga dapat meminta data ataupun melakukan setting kepada device yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah analisis QoS atau Quality of Service. Quality of Service sendiri atau kualitas layanan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Nah, jenis-jenis quality of service ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah intrinsic QoS yang merupakan kualitas layanan jaringan yang didapat melalui desain teknis jaringan yang menentukan karakteristik koneksi yang melalui jaringan dan kondisi akses jaringan, terminasi link antar switch, dan menentukan suatu jaringan akan memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani semua permintaan pengguna. Yang kedua, perceived QoS merupakan kualitas layanan jaringan yang diukur ketika suatu layanan digunakan. Perceived QoS sangat tergantung dari kualitas intrinsic QoS dan pengalaman pengguna pelayanan yang sejenis. Namun perceived QoS ini diukur dengan nilai mean option score atau MOS dari pengguna. Jadi rata-rata dari option score itu dapat mengukur perceived QoS-nya. Kemudian yang terakhir, assessed QoS merujuk kepada beberapa besar keinginan pengguna untuk terus menikmati suatu layanan tertentu yang berkaitan dengan jaringan. Hal ini berdampak pada keinginan pengguna untuk membayar jasa atas layanan yang dinikmatinya. Assessed QoS ini juga sangat tergantung dari perceived QoS masing-masing pengguna. Sekian dari saya, terima kasih.